Selamat datang di YouTube channel Yonas Prayoga. Kita sekarang membahas tentang stokastik. Ini maaf keluar dari jalur materi kita dari sekolah kita ya. Tapi karena banyaknya pertanyaan tentang, jadi aku buat memproduksi konten ini pastinya satu, materi-materi forex dari dasar sampai expert. Kedua, materi yang random yang memang banyak dicari para trader. Ketiga, fundamental makro terhadap mata uang suatu negara. Nah, sekarang kita bahas ke yang nomor 2, yaitu topik yang paling banyak dicari oleh trader. Dan saat ini apa topik yang paling dicari sesuai dengan judul kita. Judulnya aku belum buat karena ini kan rekam kan. Nah, judulnya adalah akurat technical analysis kripto menggunakan indikator stokastik, trik sukses trading kripto. Ini banyak banget dicari. Oke, sebelumnya jangan lupa di-subscribe, di-like, dan di-share ke teman-teman yang lain. Dan komen di bawah kalau tidak ada yang mengerti atau belum memahami. Bisa aku jawab nanti ketika kalian bertanya di kolom komentar. Setelah itu, aku akan jelaskan tentang kripto. Kripto, forex, saham, indeks, dan instrumen-instrumen lain sebenarnya sama. Mereka memiliki grafik, bisa dianalisa secara teknikal, memiliki pola yang sama, memiliki cara pandang informasi yang sama. Terkadang instrumen-instrumen ini bisa digunakan di beberapa platform yang bisa kita analisa dengan cara technical analysis yang paling banyak digunakan seperti stokastik, moving average, bisa MACD, bisa trend ya, pattern. Tetapi kita sekarang fokus ke stokastik dulu. Karena banyak yang meminta tentang stokastik dan katanya sih akurat. Tapi kita akan jabarkan di sini tentang stokastik dengan pengalaman yang sudah saya lakukan beberapa tahun ya. Dari 2010 sampai saat ini sangat familiar sekali dengan kata-kata atau nama stokastik. Sangat familiar sekali. Tetapi apakah berfungsi juga ketika kita gunakan di Bitcoin atau kripto? Dan aku saranin jangan token-token yang baru ya, token-token micin jangan ya. Aku saranin ke token-token atau koin-koin yang memang sudah familiar seperti Bitcoin, Ethereum, Polkadot, Doge, terus ETH, BNB kayak gitu ya. Kalau untuk yang bisa dikatakan micin atau token micin itu saya sarankan jangan, karena tidak terlalu signifikan untuk pergerakannya, bahkan bisa turun nggak naik-naik atau terlalu volatility-nya terlalu besar ya, dan banyak hal-hal yang tak terduga di sana. Oke, lanjut. Kita akan masuk ke stokastik. Sekarang MACD-nya aku close dulu atau aku hapus dulu. MA-nya biarin deh. MA-nya biarin. Ini cuma MA 25 sama MA 10 kok. Jadi bisa kalian gunakan juga atau tidak terserah. Nanti ada hubungannya juga dengan stokastik. Oke, kita pasang stokastik dulu. Kita cari indikatornya stokastik. Oke. Indikator stokastik yang di TradingView itu 1413, tapi aku lebih familiar ya, bukan berarti kalian harus ngikuti aku, terserah kalian lebih familiar yang mana. Cuman karena aku dari 2010 sampai saat ini menggunakan MetaTrader 4, itu lebih banyaknya stokastik pengaturannya adalah defaultnya 533, jadi aku lebih familiar dengan pengaturan 533. Jadi kita rubah jadi 533 dulu. Oke, setelah kita rubah jadi 533, kalian udah kelihatan ya, stokastik ada di bawah ini. Stokastik ini untuk melihat overbook, oversold, sebuah pergerakan, tetapi tidak semudah yang kita pandang. Ya, dari ilmu stokastik sendiri ada namanya divergence, ada regular divergence, ada hidden divergence, ada dua itu, dimana kita bisa melihat probabilitas dimana dia sudah terlalu over, akan balik arah atau continuous trend. Bisa dari overbook, regular divergent sama hidden divergent. Kalau hidden divergent biasanya ciri khasnya itu untuk continuous trend.
Tapi kalau regular divergence itu untuk pembalikan arah. Tapi kita bahas pelan-pelan saja. Oke, lanjut. Stokastik. Stokastik sudah saya jelaskan overbook oversold di mana dia harus lewat dari 80 dan paling bawah adalah 20. Jadi kalau kalian tahu ini ada level bawah, ada level atas. Secara normal itu ketika dia ada di atas, maka menandakan atau biasanya orang-orang atau materi pada umumnya itu mengatakan akan terjadinya penurunan. Ketika ada di bawah, kemungkinan besar akan mengalami kenaikan. Secara materi memang seperti itu, tapi tidak seperti itu. Untuk lebih fokusnya ya, kita perhatikan. Kenapa seringnya orang terjebak di materi yang sesederhana itu, padahal tidak sesederhana itu stokastik cara menggunakannya. Kenapa? Coba kita perhatikan. Oke, kita perhatikan di sini. Oke, stokastik yang bisa dikatakan secara materi adalah ketika di atas atau melewati 80, dia mengatakan bahwa persiapan untuk turun. Yes, kalau dilihat visual oke. Tapi coba perhatikan lagi ketika dia itu sedang di atas. Terserah ya menggunakan time frame apapun. Kita lihat ada di atas ini. Kalau kita kasih garis atas dan dia kita kasih garis lurus, maka kelihatan ada price-nya ada di sini. Apa yang terjadi? Apakah dia turun? Tidak, makin naik. Oke. Di sini kita lihat di atas apa yang terjadi? Makin naik lagi. Di sini apa yang terjadi? Makin naik lagi. So, ini stokastik menipu. Oke, sekarang kita yang bawah. Memang ada beberapa yang memang balik arah seperti ini. Dia balik arah. Seperti ini, dia balik arah. Seperti ini, dia sempat turun dikit, balik arah. Oke. Tapi kalau seperti ini gimana? Makin turun. Seperti ini gimana? Makin turun. Seperti ini gimana? Makin turun. Ya. Jadi, jangan hanya melihat dari sisi visual atau dari sisi materi yang sederhana. Tapi kita kembangkan lagi. Lihat lagi, memfilter lagi. Apa sih yang salah? Kenapa sih seperti itu? Dan yang harus dilakukan itu seperti apa, dan yang tidak boleh dilakukan itu apa, gitu ya. Bukan berarti karena stokastik di atas kita harus segera sell, stokastik di bawah segera buy. Tidak, kita harus tahu namanya tentang tren. Tren itu harus kita ketahui, tren itu harus kita mengerti, pahami dahulu. Ketika trennya naik, jangan ambil stokastik yang ada di atas. Karena power dari volatility naiknya atau power dari buyernya itu terlalu tinggi. Memang terlihat stokastik itu di atas, tetapi ketika power atau trennya lagi naik, itu mungkin hanya turun sementara untuk naik lebih tinggi. Ya, ketika tren itu lebih turun, contoh tren yang lebih turun seperti apa? Contoh seperti ini. Kasih garis dulu. Trennya lagi turun, kita stokastik di bawah, kita buy, glosor ke bawah lagi, kita flatting walaupun pada akhirnya memang agak naik. Tapi kan kita menunggu, tidak bagus untuk mencoba untuk counter ya. Memang indikator osilator itu fungsinya untuk counter, tapi tidak selamanya akan counter seperti itu. Ya, kita cari lagi. Kalau yang naik-naik banyak ya, karena ini contoh di sini up, berarti mau turun, ternyata naik lagi. Up, turun, ternyata naik lagi. Cari yang trennya down. Oke, ini trennya down seperti ini. Ada kalanya seperti ini. Ketika dia ada di bawah, dan dia di sini, kita open buy, contoh di sini. Kita tahu trennya turun. Maka dia hanya balik sedikit, terus kembali turun. Yang ada kita kesangkut lagi, kita tersangkut lagi, kayak gitu. Jadi harus benar-benar pahami dulu. Kalau memang trennya turun atau trennya memang lagi keadaan bukan naik, ya kita cari yang stokastiknya di atas saja. Ketika trennya naik, kita cari stokastik yang di bawah saja. Jadi itu rumusnya. Itu satu trik yang simple, di mana tren itu keadaan oke, tren ini apa?
kita lihat sama-sama trennya apa. Trennya lagi naik, Mas. Oke, trennya naik. Berarti paling bagus adalah stokastik yang di bawah. Stokastik yang lagi oversold. Baru kita ambil seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kita cari yang di bawah-bawah, baru kita buy. Boleh, itu lebih meminimalisir kerugian atau floating minus yang akan kita terima. Karena trennya lagi naik, kita ambil buy di stokastik bawah, maka itu lebih punya probabilitas tinggi untuk profit daripada kita mengejar, oh trennya naik, kita ambil sell ketika stokastik ada di atas. Itulah sangat-sangat berbahaya. Kayak gitu ya. Itu simpelnya. Ya, itu simpelnya dan mudahnya. Contoh seperti ini. Nah, ketika seperti ini apa yang harus kita lakukan? Kita lihat dulu trennya. Apa yang akan terjadi dengan BTC? Trennya lagi turun, Mas. Walaupun ada kemungkinan dia naik karena dia sudah mulai breakout ke atas dan mencoba untuk menjadi trend up. Tetapi ini masih tren turun, belum tren naik. Maka tidak baik kita mengambil buy di area down-nya ini. Oversold-nya ini tidak baik. Karena bisa jadi dia hanya sekedar naik sebentar, turun lagi. Maka ini bisa naik segini, turun lagi. Lebih jauh lagi, bisa jadi. Gitu ya. Jadi harus benar-benar fokus, benar-benar gak usah terburu-buru, kuasai dengan benar stokastik itu seperti apa. Jadi nggak semudah itu juga untuk stokastik. Oh di atas sell, oh di bawah buy. Enggak kayak gitu. Ketika trennya turun, berarti lebih baiknya kita ambil sell ketika stokastik ada di bawah. Stokastik ada di atas, baru kita sell. Kalau trennya turun. Tapi kalau kalian yang bertrading di spot, ya udah. Oh, stokastiknya lagi turun, trennya lagi turun, stokastiknya lagi di bawah. Belum saatnya. Ya udah, aku nunggu nanti trennya mulai naik sebentar. Stokastik aku baru tunggu di bawah untuk kita buy. Ya, yang spot. Tapi kalau yang futures, yang future seperti Binance, ada futures. Itu kalian bisa ambil atau tunggu probabilitas untuk sell lagi, di mana stokastiknya ketika udah di atas atau di overbought baru kita ambil sell karena trennya lagi turun. Kayak gitu. Itu simpelnya ya. Terus ada ilmu yang tadi sudah saya jelaskan, divergence, ada double, ada hidden, sama ada regular ya. Sekarang kita bahas yang regular, di mana regular itu untuk pembalikan arah, di mana ketika tren turun ada kemungkinan ketika ada regular divergence maka akan mengalami pembalikan arah menjadi tren naik. Nah, contoh regular adalah begini. Namanya divergence adalah perbedaan antara chart dan indikator. Sehingga bisa kita asumsikan kalau kita gambarkan menggunakan menggunakan apa ya enaknya ya. Oke, gini aja. Nah, kita turunin dikit. Kita ambil di area ini. Ini perbatasan antara indikator sama chart. Yang atas adalah chart, yang bawah adalah indikator. Sehingga contoh seperti ini. Chartnya lagi naik. Seperti ini ya contoh ya. Nah, chartnya lagi naik. Tapi dalam stokastik itu keadaannya lagi seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat seperti ini, maka di sini ada perbedaan dia miring naik, tapi stokastiknya miring turun. Maka ini adalah regular divergence. Regular divergence menandakan bahwa kemungkinan besar ini bisa balik arah untuk turun. Sama seperti kedua, pembalikannya. Ketika tren itu lagi turun, seperti ini, tapi stokastiknya itu seperti ini. Nah, kayak gini. Ini lagi miring turun, ini lagi miring naik. Maka ini disebut regular divergence untuk naik. Ya. Kalau yang beda itu atas, ini atas chart sama atas stokastik, dan yang beda itu bakal turun. Kalau yang beda itu bawah chart dan bawah stokastik itu mau naik. Ya, itu regular. Ya. Kita kasih contoh atau kita cari contoh.
Kalau contoh sih enak ya, kalau contoh sih enak soalnya sudah terjadi. Tapi untuk menunggu contoh yang real itu tidak bisa ya, atau lama pasti nunggunya. Tapi gampang mudah sekali salah kalau stokastik. Kita cari contoh. Oke. Nah, ini contoh. Contoh kecil. Contoh kecil ini hapus saja biar nggak nyusahin. Loh, kok dihapus semua jadinya? Oke. Nah, contoh kecil. Perhatikan. Contoh kecil dan kita harus benar-benar lihat. Ini keadaan lagi naik. Coba perhatikan dari sini. Ini keadaan lagi turun kemiringannya. Berarti ini ada perbedaan atau regular divergence yang mungkin akan membuat dia itu naik. Ya. Tapi ada salahnya juga, ada kesalahannya juga ketika ada errornya juga ketika dia itu sedang mengalami tren yang sangat kuat. Example, ini tren naiknya ya. Ini ada kesalahan. Nah, contoh ini. Kemiringannya yang paling bagus kalau divergence sebenarnya MACD sama RSI. Tapi kalau stokastik itu sangat jarang. Nah, ini miringnya turun, ini miringnya naik. Biasanya ini adalah untuk kembalikan turun, tapi yang terjadi adalah makin naik, ya. Itu kesalahan-kesalahannya. Maka tidak baik untuk menggunakan regular sama hidden divergence di stokastik sebenarnya. Tapi itu ilmu stokastik itu ada hidden sama regular. Tapi paling bagus kalau stokastik itu mencari hidden, bukan regular. Kalau hidden itu sama seperti ini. Kalau hidden itu adalah kayak gini bentuknya. Anggap saja ini adalah titik perbedaan antara chart sama stokastik. Contoh, ketika dia tren naik seperti ini, terus ini tren naik seperti ini, terus naik lagi ya, nggak sampai, gini, dikit, oke. Tapi stokastiknya tuh seperti ini, set, set. Nah, ini ada perbedaan regular, hidden divergence, ya. Di sini lagi naik, tapi di sini lagi turun. Nah, ini berarti continuous trend untuk naik. Ketika keadaan lagi naik, maka dia akan otomatis kebanyakan akan lebih naik lagi, continuous trend namanya. Atau yang lagi keadaan turun seperti ini. Maka stokastiknya biasanya bentuknya yang hidden itu seperti ini. Aduh, sorry. Aduh, panjangan. Nah, ini lagi miring naik, tapi ini lagi miring turun. Biasanya ini akan penerusan untuk tren turun. Kita cari contoh. Oke, kita lihat yang tadi. Ketika stokastik dan chart itu berbeda, yang terjadi adalah itu continuous trend atau hidden divergence. Dimana contoh kita bisa lihat di sini, ya, di sini kan ada perbedaan. Yang tadi ada perbedaan di mana chartnya itu berbeda. Kita lihat. Ini yang di bawah itu lagi lurus atau horizontal. Tapi yang bawah lagi turun. Itu udah perbedaan yang hidden yang dimana dia kebanyakan akan continuous trend naik. Ya. Kita cari lagi yang di sini. Ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada. Kita cari lagi yang continuous. Oh, ini nggak ada. Ini ya continuous turun ya, mungkin ada. Nah, kayak gini. Ini continuous turun. Perhatikan. Ini sama ini. Ya. Ini lagi turun dari sini sampai sini turun. Yang ini naik. Berarti ini continuous trend untuk turun. Oke. Kayak gitu. Ya. Jadi perbedaan-perbedaan hidden ini yang bisa diasumsikan atau digunakan untuk memberikan kita arahan apa yang harus kita lakukan. Oh, di sini ada hidden divergence untuk turun, yang beda atas. Berarti untuk continuous trend turun. Nah, kalau yang beda bawah di tren tertentu, maka itu akan naik, ya. Kita cari yang naik lagi. Oke.
tren naik. Nah, contoh seperti ini. Ini ada contoh-contoh tren-tren naik continuous. Di sini ada keadaan yang turun, di sini ada keadaan yang naik. Berarti ini continuous trend naik. Oke. Terus habis itu di sini ada horizontal, ya, horizontal. Terus di sini tetap turun. Berarti ini ada perbedaan atau kemungkinan adalah continuous trend naik. Kayak gitu. Ini juga lagi miring naik, tapi di sini miring turun. Itu adalah continuous trend untuk naik. Nah, itu yang digunakan untuk stokastik. Oke. Jadi yang pertama tadi aku ulangi, yang pertama tadi adalah bukan berarti ketika stokastik di atas overbook, bukan berarti kita harus langsung sell. Ketika stokastik di bawah oversold, bukan berarti kita harus langsung buy. Kita harus memahami dulu trennya dulu. Trennya lagi apa nih? Lagi naik, berarti cari aja stokastik yang di bawah untuk persiapan buy ikut naik. Kalau trennya lagi turun, cari aja stokastik yang di atas untuk ikut turun. Kayak gitu ya. Tren naik, cari yang di bawah-bawah untuk ikut buy. Oke, itu yang pertama. Ini cari yang di bawah-bawah untuk buy ketika tren itu lagi naik. Tapi kalau tren lagi turun, ketika tren lagi turun, maka cari yang di atas-atas untuk sell. Kayak gitu. Oke? Jangan terbalik. Jadi jangan mengasumsikan bahwa oh stokastik udah di bawah nih. Aku mau buy. Aku mau buy. Stokastik udah di bawah nih, aku mau buy. Kita harus tahu trennya dulu. Itu yang pertama. Terus hidden divergence itu juga ketika ada perbedaan antara chart dan stokastik itu diperhatikan. Kalau yang beda yang atas ya, maka kebanyakan dia akan membalikan arah untuk turun. Tapi ya kalau yang beda yang bawah, maka pembalikannya untuk naik. Kayak gitu. Oke, itu kesimpulannya. Tapi untuk hidden, untuk regular divergence itu mending dihindari karena kebanyakan kalau stokastik itu banyak false-nya. Lebih baik cari yang hidden divergence saja, yang untuk continuous trend, bukan untuk pembalikan ya. Itu untuk stokastik. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk stokastik. Kalian bisa menggunakan indikator tren seperti MA ini, 2 MA, EMA 10 dan EMA 25 untuk lihat trennya. Oh, hitam di atas merah, maka tren naik, cari aja stokastik yang ada di bawah untuk buy. Ketika MA hitam di bawah merah, berarti trennya lagi turun, cari aja stokastik yang ada di atas untuk sell. Bisa kayak gitu juga. Tapi terserah kalian mau kolaborasi dengan indikator apapun. Tapi intinya ketika menggunakan stokastik, itu caranya seperti itu. Oh iya, aku lupa satu lagi. Stokastik satu lagi, ada ciri khas stokastik yang biasanya aku gunakan juga, dimana ketika mereka bermain-main atau sering bermain-main di atas, ya sering bermain-main di atas, menandakan trennya lagi naik. Ketika stokastik itu sering bermain-main di bawah, itu trennya lagi turun. Tapi itu hanya tambahan informasi aja, bukan sebagai patokan, ya. Ketika dia sering main-main di bawah, berarti trennya lagi turun, ya. Ketika dia sering main-main di atas, berarti trennya mulai naik lagi, kayak gitu, ya. Probabilitasnya memang agak besar, cuman lebih baiknya kalian cari dari sisi chartnya aja, trennya kemana, jadi ikutin chartnya aja. Jadi kalau trennya naik berarti cari aja stokastik yang di bawah untuk ikut buy, itu lebih aman kayak gitu. Itu aja yang bisa aku sampaikan tentang stokastik, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe, like, dan di share ke teman-teman yang lain biar mengerti juga tentang stokastik, gimana membacanya untuk digunakan di dunia kripto. Bisa kalian gunakan di dunia saham juga bisa, kalian gunakan di time frame manapun juga bisa. Jadi nggak harus time frame H4, pakai M5 mau scalpingan boleh. Yang penting kita tahu trennya lagi naik berarti cari stokastik yang ada di bawah, trennya lagi turun berarti cari stokastik yang ada di atas untuk ikut turun, kayak gitu ya. Itu aja, terima kasih, bye bye.